Nanti saya cari dulu. Saya carikan dulu ini Bu. Apa namanya? Sekarang bagian lisan ya. Masih lisan ya. Bagian lisan sekarang ya. Bagian lisan ya. Huruf lisan bagian apa tuh lupa. Kemarin sampai surat apa, sampai huruf apa ya? Ada yang tahu? Ada yang ingat sampai huruf apa kemarin? Huruf H. H kecil. Oh, berarti ain belum ya? H, ain berarti ya. Baik, kita masuk ke huruf ain. Huruf ain ini. Ain asa udah Pak Ustadz? Oh, sekarang huruf apa? H besar kan ya? Ini sama udah wastol halki udah kemarin. Sekarang berarti adang halki ya? Iya. Ya, oke, baik, sekarang kita ke adang halki ya. Ke atas dulu berarti huruf Lin berarti ya, Lin ya. Dan kha ya, itu. Baik. Sebelumnya kita lihat dulu di sini. Bentar Bu ya. Saya buka dulu konsepnya. Mana ya? Insyaallah. Waktunya tinggal sedikit lagi. Baik. Ibu sekalian, nah kita langsung ke huruf kha ya. Baik, huruf kha sekarang. Ketika kita mau mengucapkan sebuah huruf, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu bagaimana bunyi sukunnya. Ya kan? Sukunkan. Nah, ketika disukunkan, maka kita akan mengetahui di mana tepatnya. Ibu semua, yang Ibu lihat di sini, titik ini adalah titik kha. Dan perwujudan gambar ini adalah ketika seseorang sedang mengucapkan huruf kha dalam keadaan sukun. Ketika dalam keadaan sukun itu kha ya seperti ini. Keadaannya. Ya. Nah, jadi ada di titik adnal halki. Nah, tenggorokan luar ya. Di mana huruf tempatnya di tenggorokan luar. Cara mengucapkannya dengan menyentuhkan akar lidah ke bagian tenggorokan paling luar. Cara mengucapkannya dengan menyentuhkan akar lidah ke bagian tenggorokan paling luar. Cara mengucapkannya dengan menyentuhkan akar lidah ke bagian paling luar. Mengucapkannya dengan menyentuhkan akar lidah ke bagian tenggorokan paling luar. Ini tenggorokan paling luar. Nah, ada sebuah perhatian ketika mengucapkan huruf kha ini nggak boleh ditebalkan dengan mengangkat lidah, bukan memonyongkan bibir. Huruf ditebalkan dengan mengangkat lidah, bukan memonyongkan bibir. Kho, gitu ya. Jangan sampai ngucapin huruf kho itu monyong. Kho. Kenapa? Karena si kho ini bukan huruf monyong ya, tapi huruf tebal. Tapi kalau misalnya huruf kho kemudian agak sedikit mencucuk gitu ya,
maka itu masih ditoleransi ya. Tapi kalau sampai bergerak bibir ya kho, itu menyalahi kaidah gitu ya. Kemudian huruf kho ini dia punya sifat al-hams, udara mengalir, udaranya mengalir ya, kho pasti mengalir. Kemudian suara yang mengalir, al, kemudian isti'ala, lidah terangkat. Nah ini lidah terangkat ini namanya isti'ala. Tapi dia nggak itbaq ibu. Nah kemudian perlu diketahui kho ini ketika fathah dan dhammah dia isti'ala, ya dia tebal. Tapi ketika dia kasroh khi, nah dia tebalnya berkurang, namanya tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi, tidak khui, nggak digituin. Baik, kita latihan contoh. Ya. Ini ketika dikasroh ketika disukun oleh kasroh tidak ikh, ya, jadi gitu. Tapi ikh. Nah, kemudian ini yang kedua, ada kho sukun, di depannya ada titik hitam. Ini maksudnya apa? Kadangkala kho ini dibaca tebal, tidak tafkhim nisbi, tebal sempurna, gitu. Tidak ya. Kalau ini kan nah kalau ini kenapa dibaca nah ini untuk menunjukkan kadangkala dibaca tebal juga, tebal sempurna. Jika mengucapkan huruf yang khusus. Apa kalimat yang khusus? Apa kalimat yang khususnya? Ini Bu. Ikhrajan. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum, bukan tapi ikhraja. Kecuali kata ikhraja di riwayat kho-nya dibaca tebal. Gitu. Selain ikhraja enggak ditebelin, tapi ditafkhim ya, gitu. Jadi berarti ini untuk latihan aja. Ya, khoh, khih, khuh, khohu, khohi, khoho, khiho, khuhu, khihi, khuh, khih, khuhu, khihu. Ya. Latihannya kalau bisa latihannya itu disambung. Kamu ini gini contoh. Khoh, khih, khuh, khohu, khohi, khoho, khiho, khuhu, khihi, khuh, khih, khuhu, khihu. Nah ini disambung semuanya. Kemudian فإذا جاءت الصاخة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Baik, seperti itu konsep kho ya. Silakan mungkin saya tunjuk aja deh seorang untuk membaca. Ada waktu 5 menit lagi. Berapa menit lagi? 7 menit ya. Untuk mengucapkan huruf kho. Silakan Ibu siapa ini? Siapa yang mau deh? Ada? Acungkan tangan, silakan. Yang bersedia. Tidak ada yang bersedia. Oke, kalau begitu saya ya ini aja. Tunjuk Ibu Yeyen Suryani, ada? Silakan Ibu Yeyen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Bu. Jangan terlalu kho itu jangan terlalu ini. Jangan terlalu keras. Karena apa? Dia punya sifat do'if ya Bu ya. Kenapa do'if ya Bu? Karena dia sedang lah, tidak nggak gitu. Dia didominasi oleh sifat-sifat lemah Bu. Sifat lemahnya 1, 2, ya kan? Sifat kerasnya 1, sifat do'if kuatnya. Jadi 2 lawan 1 ya kalah. Berarti dia lemah gitu. Ngucapinnya berarti lemah Bu. Gitu ya. Tekanan ringan.